buat kita semua. Selamat tahun baru 2024. Mengawali tahun baru 2024 ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih karunia-Nya. Kita tiba di tahun ini dengan sukacita dan kedamaian. Kiranya kita senantiasa disertai dan dibimbing oleh Tuhan menjalani hari-hari kita di tahun ini dan menjadi kemenangan dalam setiap tantangan dan persoalan kehidupan kita masing-masing. Kita mulai kepada kita dengan ketua Soriko Dausa Barat, Kota Medan dan sekitarnya. Kita bernyanyi dari ini jemaat nomor 407. Tuhan kau gembala kami. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah, hanya karena penghasilan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu, kasihanilah kami. Jangan menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu, tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbarui dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin.
makin nampaklah yang baik di sana. Terang abadi tiada tangis dan geluh di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak orang memin nama kita membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu tahun baru ini dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya Amos berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memohon syafaat. Ya ampun, mungkin bersedia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan kami panjatkan keramu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Engkau sungguh baik bagi kami di sore hari yang indah ini. Engkau mempersatukan kami kepada sore pada saat ini di tempat ini Tuhan, tempat waktu kami akan bolong Borga Barat ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, dengan kami datang berseru pada kamu Tuhan di sore hari indah ini, bahwa Engkau mengetahui semuanya pebarang Tuhan suruh pada yang datang maupun yang datang. Kami yang datang di sore hari ini tetap dalam sukacita tempat ini Tuhan yang kami akan mendengarkan firman. Dengan ini Tuhan persatukanlah kami di dalam kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan, agar kami berkepada maupun Tuhan sore pada dimanapun kami berada yang di sini maupun yang tidak datang, tetap bersatu di dalam kasih-Mu. Pimpinlah kami semua peperangan daripada Tuhan dimanapun berada, agar senantiasa mengandalkan Engkau siang dan malam di dalam kehidupan kami, agar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, begitu juga hamba-Mu yang akan menciptakan firman-Mu nanti, berkati ya Tuhan, agar firman-Mu itulah sebagai bekal di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, begitu juga keluarga kami Tambu Bolon dan Bertebarat ya Tuhan, yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah keluarga ini Tuhan, satukanlah kekasih-Mu, agar mereka dapat tak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebihlah ya Tuhan, sering memberitakan firman Tuhan. Jadikanlah dia jadi Allah-Mu Tuhan, dan tambahkanlah berkat ya Tuhan bagi mereka, tambah yang telah Kau berikan, dan berkatilah seluruh keluarga dan peperangan ya Tuhan. Dan juga kami dengar ya Tuhan, bahwa saudara kami Tuhan ada yang kurang sehat, berkatilah ya Tuhan, agar mereka sembuh ya Tuhan, agar di bulan-bulan yang datang ya Tuhan, kami bisa bersatu kembali berkumpul. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui juga keluarga kami yang lain yang belum datang saat ini, berkatilah ya Tuhan dimanapun mereka berada bertugas. Berkatilah seluruh peparan putra suri pada ya Tuhan yang di sekolah, di perkuliahan, di perkantoran, dan yang mencari pekerjaan, agar Engkau membuka jalan bagi kami semua yang mencari akan jodoh ya Tuhan, bukan jodoh ya Tuhan.
Terlebihlah kumpulan ini Tuhan, jadikanlah kumpulan itu sore pada ini Tuhan menjadi garam dan terang bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena dunia ini adalah harus kami ya Tuhan bersatu ya Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di atas segalanya itu Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sucikanlah kami Tuhan. Agar berkat yang Kau tambahkan kepada kami seluruh pepuar makhluk kuasa daripada dimanapun ya Tuhan tidak menjadi perkara. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur, memohon dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kebenaran sabda-Mu untuk kebaktian ibadah Bunguan Opu Soripada Huta Barat yang ada di Medan sekitarnya dan Deli Serdang sekitarnya ini, melalui kegiatan ibadah awal tahun. Biarlah Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami,
supaya apa yang Tuhan firmankan dapat kami mengerti, pahami, dan dapat berbuah dalam kehidupan kami semua. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Sebelum kami membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan untuk ibadah pertanggiangan awal tahun dan bulan tahun awal tahun 2024 ini, yaitu ibadah punguan Poparan Tuhan Soripada Kota Barat yang dilaksanakan di keluarga besar Kapu Bolong ya, di Kota Barat hari ini di tempat ini. Saya pendeta Kota Barat, itulah yang di acara itu. Keluarga Inata dia tubuh sejarah tanah Oleh tuaku di kisaran dana di Julunami turu sada natung dari Jakarta si nomor 2 di Tarutung nggak cukup ke sekolah di Tarutung SMA dulu 5 di Katolik Santa Maria tidak pasti udah untuk Santa Maria Sima swasta yang cukup tinggi masih ada di kelas di Tarutung. Jadi siap budak tonggel Katolik di Lubuk Akam. Nah baru pindah dohami siap Tarutung. 5 di GKP Peraja. Pas di belakang Hotel Kenari. Arah tuh Jalan Sipuro. Sima pelayanan kami selama hampir 4 tahun 4 bulan di GKPI Peraja. Jadi putar baju. Jadi mulut hutan di Sisunggulo, di Simak hutan diopungi di Dolok Nagodangan. Jadi gudang doa kapoparan per Dolok Nagodang di Medan di Pematang Siantar. Jadi tinggal nami di Lupatan, lokasi mahami di Lupatan Kota. Dan gue tuh opengan sering kami terjebak. Ala di siar untuk keluarga si maupun yang opener di Lupatan. Jadi termasuk anggota di KPI Poparan yang opener. Kalau ini pakai KPI Borizan, nah di Amplas. Jadi mulai tema itu hata, mulai didita selutna. Jadi ada apresiasi diami, ala dong undangan, mari titik keluarga besar Tahu Bolon do itu, nah sangat baik mengundang kami. Jadi nggak usah namin ngalanggaran, tapi jarang-jarang kami rotuson ngalanggaran di sono. Adong ulo kita Tahu Bolon, tongdo pendeta Utara Barat, adong ulo kita orang tongdo pendeta Utara Barat. Aku na untuk sadaran Pak Tahu Bolon nggak perlu tergesa-gesa. Karena udah geser-geserin, karena saya sangat apa yang tadi mengapresiasi mantap berarti ini nanti keluarga gitu ya di Utara Barat ini 1 jam 12 pun oke, lenaknya bisa penting 12 nanti sore. Jadi sangat luar biasa lah, pokoknya nggak terburu-buru untuk itu. Jadi hujahun mahatan itu hata firman Tuhan untuk kita yang boleh menjadi renungan di acara pertanggiangan awal tahun di Punguan Poparan Kopu Soripada Utara Barat dari 5 Musa atau ulangannya, ulangan pasal 31 ayat 3a dan kami baca yang ke-8. Tapi ku bacalah dulu di Bibel ini dulu, nanti pelan terjemahkan di bahasa Indonesianya. Demikian dikatakan di 5 Musa atau ulangan pasal 31 ayat 3a. Jehovah dimakan sendiri terlibat menguruh. Itu dikatakan di ayat yang ketiga, ayat 8. Hai Jehovah sendiri mardalan di adopanmu, ibana matwaniho, dan tagag marsunsum ibana midaho, mana di kononaho, unang hota-huton, jalan unang hodoro. Itu firman Tuhan. Kalau aku terjemahkan bahasa Indonesia, Tuhan sendiri yang akan menyeberangkan
kamu. Itu dikatakan di 3 tadi. Dan di ayat 8, Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu, dialah akan menemani engkau, menyertai engkau, dan kamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Dia. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Hari ini ada yang menarik, pekerjaan Tuhan yang paling unik di Alkitab selain memberkati, mengasihi, menghukum. Yang kulihat tadi, yang paling menarik, yang paling unik pekerjaan Tuhan untuk bangsanya adalah menyeberangkan. Jadi kalau kata menyeberangkan pasti cepat di pikiran kita mau kemana ini. Kita arahkan kata menyeberangkan dalam konteks itu. Jadi kalau menyeberangkan, mau menyeberang kita sen ajibata tutomo, itu akan diseberangkan kiri sekarang. Ada sekarang kiri yang dari pemerintah sekarang, ihan yang cukup besar, dan juga kiri yang ada juga sampan-sampan yang mengantarkan kita ke sana. Kalau tidak salah, daun itu ajibata tutomo, kayak kalau nggak salah 7,8 kilo itu jauhnya dia. 7,8 kilometer. Nah, kita akan diseberangkan ke sana. Tentu jika kita sebagai alat penyeberangannya adalah sulu atau sampan atau feri tadilah. Kita juga pernah menyeberang dari Lampung ke Banten. Nah, kalau tidak salah aku hitung-hitung ada sekitar 21,8 kilometer itu. Kadang-kadang kalau nomor 2 jam kita menyeberang. Dan resminya 2 jam, tapi karena dia selalu padat, mungkin perparkiran kapal ini jadi lama-lama lah kita kadang-kadang menyeberang itu. Kita menyeberang 21 kilo aja sudah kita sampai ke Pulau Jawa untuk berangkat ke Jakarta. Itu penyeberangan. Pernah juga ukur, supaya itu ukurnya diam-diam aduh. Ala Jonok Tujaru, itulah sungai Aik Goda yang ada di dengan Aik Siliaun ya, di situ. Kalau ukur hampir sekitar 14, sekian itu panjangnya kilonya dia, apa bukan meterannya dia. Rupanya itu dia. Bolak-balik aku menyeberang ke situ pakai jembatan, tapi nggak ku tahu itu berapa meter. Diam-diam jam-jam 10 ku meteri gitu. Dipikir nanti kalau siang orang PU kan, tapi ya akhirnya malam-malam lah. Kalau malam mulak pertanyaan ukur lah itu. Rupanya ada sekitar 14 meteran itu penyeberangan yang ada jembatan yang besar di Tarutung. Itu kayaknya salah satu maskotnya Tarutung yang cukup hebat ya. Di mana-mana selalu disorot. Bisa diperhatikan juga jembatan itu selalu disorot, dia direkam menjadi maskot yang cukup baik. Itulah alat penyeberangan, mau jembatan menyeberangkan kita, mau kapal yang menyeberangkan kita. Hari ini menurut firman Tuhan, Tuhanlah yang menyeberangkan bangsanya. Mau dari mangrimani sejarah daripada firman Tuhan, perbuatan Tuhan, 2 hari Tuhan patari parahon bangsone. Sekali dia menyeberangkan dari Laut Mati, yaitu dari tanah Mesir ke perbudakan itu ke Kanaan. Sekali dia ke Sungai Yordan, kan itu kan? Jadi 2 kali penyeberangan. Kan berat ini menyeberangkan yang banyak ini. Dia menyeberangkan melalui Laut Mati dan juga Sungai Yordan. Jadi tugas Tuhan adalah menyeberangkan dari posisi yang berbeda menjadi posisi yang berbeda. Kalau yang 5 Musa ini, posisi Tuhan menyeberangkan adalah di Sungai Yordan dia, sebelum masuk ke Kanaan. Jadi dibiarkan lagi menurut ayat 8, ai Jehovah sendiri merdalan di hadapanmu. Artinya Tuhan posisi penyeberangannya bukan di belakang, tetapi dia yang akan menyeberangkan dia umatnya, yaitu dalam posisi di depan. Inilah tugas kata kerja yang paling unik, yang paling luar biasa. Tuhan mau menyeberangkan bangsanya, yaitu dalam memasuki satu daerah yang baru, daerah yang diharapkan untuk menjadi daerah ataupun negeri yang dijanjikan itu. Hari ini kita baca firman Tuhan ini menjadi renungan kita. Taripar kita tahun 2020 di tahun 2024.
Itu kata yang paling pas, kita sudah diseberangkan dari 23, 24. Mulut limang-limangi di Parsudia Pardalanita, termasuk punguan Koparan Suri Opung Suripada. Saya pikir semua kita baik-baik, sehat kita. Di Bagasan Haipa Sodorita. Kita juga dalam posisi diberikan damai sejahtera. Artinya karena di punguan ini adalah punguan yang selalu berdoa, selalu bernyanyi, maka Tuhan akan menjadi andalannya. Tuhan sudah seberangkan kita dalam dunia yang penuh dengan banyak pergumulan tahun 2023. Dan banyak sekali apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan kekuatan kita untuk berpikir itu. Tapi dia baik dan sungguh-sungguh amat baik menyeberangkan kita tahun 2024 yang masih 28 hari adalah tahun 2024 ini. Tapi ada jaminan yang permanen. Siapa yang bisa menjamin kita yang di dunia ini secara utuh? Tidak ada. Harus parkir besok hari dan mulai menjamin parkir kita. Ingat Pak ya, ambil kuncinya. Kalau hilang apa saja di mobil ini kami nggak tanggung jawab. Dan itu sudah ada. Siapa yang mau menjamin kita 100%? Selamat kita semua dari dunia ini. Harus parkir pedangan rumah selamat. Kadang ulur magu, bagian-bagian juga hilang. Bagian apanya pun kadang hilang. Sekarang semua harus memelihara panangga pedangan menjamin. Tunggu mah hilang semua panangga. Kemarin panangga ketiga habisnya kan gitu kan. Nah, tidak ada yang menjamin. Itu artinya tidak ada yang bisa menjamin. Hari ini Tuhan telah memberikan jaminan yang cukup hebat melalui punguan Koparan Opung Suripada hari ini. Kita mengingat kebaikan Tuhan dan kekuatan Tuhan itu. Saya tertarik. Kayaknya orang Batak lah yang paling sayang sama anaknya. Apalagi yang seakan ya. Itu yang paling saling sayang. Kayak manapun bentuknya sayangnya. Tanda sayangnya orang tua kepada anaknya. Kalau kita lihat ada sebagai contoh. Itu kalau ada sungai, air godang itu ada jembatan. Jembatan dulu di kampung di hutan. Itu biasanya pakai bulu dia. Itu. Jadi kalau nyeberang itu harus hati-hati. Biasanya sampai tengah itu mengayun-ngayun itu. Jadi kalau biasanya bapak yang baik di orang tua itu selalu menyeberangkan anaknya pergi sekolah dulu. Dari mulai kelas ada 1 kelas onom itu diseberangkan dia. Jadi 6 tahun itu diseberangkan bapaknya dia. Tapi pada waktu tamat masuk SMP sama seperti doanya orang tua. Pasti ke orang tua di Punguan pun seperti ini. Biarlah anak-anakku lebih pintar daripada aku yakin itu. Tapi kalau biarlah anakku lebih pintar dari aku, anakku lebih kaya daripada aku, anakku lebih makmur daripada aku besok. Itu cita-citanya orang kita ya. Apalagi di Huta Barat pasti itu doanya. Biarlah anakku lebih pintar daripada aku gitu. Rupanya tamat dia kelas 6 SD masuk SMP, mau ditemani bapaknya juga di situ. Dapat teman. Tapi ketika dia sudah mulai SMP, sudah banyak berpintar ini anaknya, berpengalaman. Pak, untuk tahun ini SMP aku, kalau kau menyeberangkan aku, seberangkanlah. Tetapi ganti posisinya kita, posisi. Biasanya kalau waktu SD dulu, dia menyeberangkan anaknya ini caranya. Bapaknya lah, anaknya lah yang memegang tangan bapaknya. Itu biasanya. Contohnya yang seakan itu laki-laki, Dik, coba pegang tangan bapak kita, biar kita menyeberang. Anaknya suruh memegang tangan bapaknya. Tapi kalau SMP ini Pak, berubahlah cara kita untuk berpegangan tangan. Kalau bisa, bodoh maniok tanganku katanya. Itu. Jadi apalah bedanya bapak yang memegang anaknya, tangan anaknya, dengan anaknya yang memegang tangan bapaknya. Sama-sama masih diopan tangan. Tapi durasinya yang beda nanti. Pada waktu menyeberang begitu, ada 2 hal. Kalau anaknya jatuh dari jembatan itu, apalah bedanya anak yang memegang tangan bapaknya dengan bapak yang memegang tangan anaknya. Sangat berbeda. Nanti sama-sama masih diopan tangan, tapi beda durasinya. Kalau anak yang menyeberang, yang memegang tangan bapaknya pada posisi jatuh, berapalah ketahanan anak dalam durasi memegang tangan bapaknya, pasti tidak akan lama. Tapi kalau bapak yang memegang tangan anaknya, otomatis lebih kuat durasi tangan bapaknya,
memegang tangan anaknya. Jadi di dalam punggungan ini kekayaan kehidupan rohani kita harus lebih hebat. Itu kekayaan kita. Kita harus banyak berharap kepada Tuhan. Biarlah punggungan, koparan, unsur ibadah Kota Barat hari ini harus punya keyakinan. Keyakinannya adalah kalau tahun 2003 kami yang memegang tangan Tuhan, kalau tahun 2024 ini kita ubah. Biarlah Tuhanlah yang memegang tangan kita. Memegang tangannya udah ini, orang Opung di sini, Nampur juga di sini, Ibu di sini, Lai di sini. Biarlah dialah yang akan memegang tangan kita. Kalau kita yang memegang tangan Tuhan, nggak kuat kita nanti. Durasinya agak lumayan besar ini. Apakah tahun 2024 ini akan besar di fenomena hidup yang akan kita hadapi, apalagi yang menghadapi akan masa lebih-lebih untuk negeri ini yang akan mungkin 3 minggu lagi akan kita hadapi semua hal-hal seperti itu. Harus kuat ini hubungan kita ini untuk saling memberikan yang terbaik. Tuhanlah yang akan memelihara, memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan untuk hubungan kita ini. Bergandengan tangan, ikut kompak hubungan harus kompak ini. Dalam arti kompak bahwa semuanya akan menjadi nilai yang sangat terbalik. Saling mengasihi, saling memberikan apresiasi kepada yang satu dengan yang lain. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, "Bukihamuma lasmi rohaun," katanya, "Sadama paruhamu, sada hahulungan muna, saroha sepikiranamu." Itu dikata, sempurnakanlah apapun yang kita kerjakan, mulut tanpa kasih, nihil duit. Gak ada apa artinya yang di dunia kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Disinilah ucapan syukur kita, kebaikan kita kepada Tuhan yang maha baik ini. Jadi kalau kita sudah satu sama satu, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sangat luar biasa itu, sangat memisahkan kita. Saya sedikit bertanya, kalau tahun-tahun baru seperti inilah masih suasana kayak ini, karena bulan 3 pun masih ada yang 5 tahun itu dipakai kuliah, masih 5 tahun bulan dulu. Jadi sudah ada komitmen perpakan sampai 10 bulan pasti masih ada. Rupanya itu definisinya, definisi guna tahun 1 bulan katanya gitu kan, itu guna tahun. Mana pertongan guna tahun dong, tapi yang mereka sampai nanti bulan 3 ada yang berguna, yang berguna tahun, luar biasa. Jadi di pengumuman ini begini, karena itu keluarga gereja kita datang anaknya dari Bogor, langsung ditraktir di rumah makan yang di Pakam itu. Jadi di rumah makan di Pakam ini ya kan, kalau di Medan 1.300, kalau di Pakam sekitar 1.200 perak itu kan, dan promosial. Tapi waktu itu gini, ada seorang opung, kayaknya opung ini apakah Utara pernah dia kompak dong, opung dulu dong, opung kompak. Tapi karena kompaknya ini kadang-kadang bisa jadi masalah ya, jadi masalah. Mana tuh dia pe opung dulu Mardadani doro opung doro gitu. Opung dulu marumur 77 tahun, opung guru marumur 75. Nah, ya, itu yang cukup hebat ya. Jadi mereka sama-sama punya aktivitas gitu ya. Kalau sepatah mardalan itu opung guru, opung doli di taman gitu ya. Kalau pagi-pagi mardalan pak mana nasi. Tapi kalau jalan ini banyak juga ini komentar orang gitu. Yang pertama nanti kalau mereka mardalan pagi-pagi, lalu ada nanti wacana gini dari masyarakat, ini sosok kompak kau yang katanya, sosok kompak itu yang orang tua itu katanya gitu. Apalagi di timur, desas-desusnya banyak ya, gitu kan. Nanti bergandengan tangan orang itu dua orang tua itu, toh juga nanti, sudah tua, sosok kompak itu ya katanya kan gitu. Akhirnya dibilang kompak. Waktu itu jalan opung itu, akhirnya opung dulu ini lebih kuat ya daripada opung dulu 70 tahun perbedaannya umur opung dulu dengan opung dulu ya, berbeda tahun.
Jadi ketika jalan begitu mereka berjalan, akhirnya ada masalah. Opung guru itu kecapean, waktu kecapean terus dibilang gini sama opung guru, "Bung, setia roh tuau," katanya. "Setia," katanya. "Tunggu maaf," katanya. Mau pulang ke rumah dia, "Tunggu maaf, tadi pun maaf," katanya. Jadi disitulah opung guru itu minta ditunggu katanya kan. Akhirnya 100 meter sebelum masuk ke rumah ada lagi satu pergumulan. Akhirnya opung guru itu duduk di trotoar itu. "Bung, setia roh tuau," katanya. "Cinta roh tuau," katanya. "Cinta," katanya. "Kalau gitu gendong mau Bung," katanya. "Asa saat au kerja," katanya. Akhirnya digendonglah opung guru ini dengan oleh opung doli ini. Ini datang setengah itu, setengah yang tahu ya ini ceritanya. Iya. Oh yakin dia. Iya. Diulanglah lagi. Kayaknya setengah nggak pulang, ayo payung. Nah suasana ini kemacetan lalu lintas nuwayang bertambah. Iyalah, hampir terlambat, hari terlambat, agak asniroha gitu kan. Jadi naik 100 meter masa tujuh gunai minta gendong lah opung itu. Suku-suku tuh kita digendong opung dulu dong, gendong. Saat gendong, saat dijabu, bosa-bosa dua opung. Saat mau dijabu, turun opung katanya, malu jabiau katanya. Mulai tuh tunggu bilang, boleh nanti. Ada yang udah membawa pangguran opung ini masalah utama. Akhirnya saat mau dijabu, turun opung katanya, turun katanya. "Ibu junai opung doli," katanya. "Sayang kali aku sama kau," opung katanya. Dikejuk nak ke opung, langsung memang. Kalian sayang nih opung doli. Roma kira-kira sebulan ayam bertemu baru, poparna sembuh roh tuh situ. Di booking masa ada rumah makan Chinese Tiongkok. Langsung 40 day tuh. Kalau turun 24 pahala, poparan di rumah makan. Saat hari rumah makan ini, Roma tong pesanan ini siapa mana? "Mak, apa saja yang dimakan di sini makan, apa juga makan," katanya. Itu sukun mak dol siapa ini? "Mak, kau makan apa?" "Suka ambil," katanya. "Pilih, Mak. Apa yang dimakan bapak itu yang dimakan." Itu kata opung guru. Disukun mak opung guli. "Bapak nih, Pak, makan apa kau, Pak?" "Ambil aja, Pak. Kami selama masih di Sumatera ini. Ntar lagi kan ke Bogor lagi pulang," katanya. "Oh mak, halusnya opung guli. Apa yang dimakan mama itu yang dimakan," katanya. Terus selera nih opung guli doang. Opung guru. Ujungnya kami hobi makan mie kuah itu katanya. Yang satu mangkok yang gede itu, kalau nggak salah di depan rumah sakit Primadi, aku ingat ada di situ dulu. Ada nomor mah. Dan di pajak Pringgan, kalau nggak salah tayang lama yang punya situ nggak tahu. Sudah hampir 20 tahun aku nggak ke situ kan, gitu kan. Jadi akhirnya martami yang amin katanya. Opung dulu itu cepat makan. Setengah mangkuk, 12 potong roh jagalnya itu. Makan habis. 6 potong opung dulu itu habis, 2 potong habis opung dulu itu. Langsung ditarik sama opung dulu. "Jaga kesetiaan opung," katanya. "Jangan cepat-cepat kau," katanya begitu. Diingatkan opung. "Apa Bung? Apa salahku?" katanya. "Tahu kalau soal makan cepat koyak," katanya. "Tapi kalau margalan 4 sama kira rap begitu." Tarik sama opung itu. "Jaga depan anak-anak kekompakan kita," katanya kan gitu. Akhirnya opung guru itu nggak sadar dia apa keinginan opung guru ini. Makan aja opung guru itu. Makan 10 potong jagal habis, 4 potong lah opung guru itu habis jagalnya di mangkok itu. Akhirnya ditarik lagi sama opung guru. "Bung, ingat kesetiaanmu. Holong doho tuau," katanya, sampai di bahasa Inggris kan. Ayah kan luar biasa. "Do you love me," katanya. Karena opung guru itu guru bahasa Inggris dulu di SMP. "Do you love me," katanya. Datang opung itu, "I love you so much," katanya. Opung itu nggak tahu bahasa Inggris. Kalau bahasa apanya, "Cinta malah berdua opung," tahu katanya. "Oh iya, cinta malah berdua opung," katanya.
Wo ini ayo katanya gitu kan. Kalau bahasa Indianya kucu-kucu tahi katanya. Itu luar biasanya, yang luar biasa akhirnya tahu opung itu rupanya keinginan opung guru. Maaf 1000 mama, ditariklah didik palsunya itu, dikasihkan opung guru, kamu pakai opung katanya, mama, terus dipasangkan tempat opung guru itu. Main opung itu makan, habis cepat opung itu makanan itu. Saat masuk 10, di sini opung 10, opung guru 10. Lu 19 opung guru itu, habiskanlah gara-gara opung guru ini katanya. Habislah 1, 2 mapotong kardus opung guru, tinggal 1 lah, yaitu opung guru 11 dia. Alai di paino opung guru itu asa sama-sama rak mambundut air jaga dia. 1, 2, 3 katanya sama-sama selesai mereka makan. Yang 12 potong, langsung ditarik matangan opung guru itu. Setia yang kau sama hati katanya. Ngertinya apa yang kau inginkan sama hati katanya. Apa itu tadi yang kau kasih sama kau itu luar biasa. Gigi palsunya itu, opung itu nggak pakai gigi palsu opung guru. Kesana kemari di langsung lapangan bola teladan mak, bola kesana, bola kemari dan kuat itu opung guru makan itu kompak ya dalam hal itu. Jadi yang gue di punggungan komparan opung Soripada Huta Barat, jagalah kekompakan itu. Sekalipun di sana sini agak gersang kekompakan katanya. Kadang-kadang ke nomor 1, kadang nomor 2, nomor 2 masalah ini kadang-kadangnya. Nasibnya kompak dua lagi kan begitu. Kadang kompak, kadang marah, kadang apa semua. Tapi yang jelas anggung punggungan Huta Barat, apalagi di komparannya opung Soripada luar biasa. Kalau ada yang terlambat, terus dia mahalan cepat, agak cepat kalau jalankan gitu kan, saling bergandengan tangan, saling mengisi kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan dulu-duluan kita yang di dunia ini. Ada juga di gereja itu, dulunya aku mau masuk ke surga katanya. Ya udah duluan kau ke surga sana kan dia bilang. Kita pun masuk tuh bangun, bisa nggak ada yang duluan, nggak ada yang lambat, ikon rapdo. Makanya ada lagunya itu kan gitu kan. Aduh sungguh indahnya kita yang satu katanya kan hidup itu. Mazmur pasal 177 ayat saya sungguh indahnya hidup. Maksudnya asal saat marah saat kita tuh bangun, hidup ini enggak. Dulu aku mangnya masuk surga katanya, ke surga dulu. Ya dulu nak ke surga katanya. Orang Kristen tidak perlu cepat kali, lambat pun tidak jadi masalah. Yang lambat juga asalkan sama-sama sahabat kita sama-sama nyampe. Ini yang paling penting. Ini kecepatan tapi nggak sama nyampenya kita itu dalam sesuatu yang sangat luar biasa. Sadama pikirata, sadama prasata, sadama saroha, sapikiran kita di Tuhan penguatan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini ada harapan di dalam firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu mengatakan jaminan cukup hebat. Di tahun 2023 yang kami tinggalkan, kami masuk tahun 2024 ini, ada satu berkat Tuhan yang cukup luar biasa, yaitu setia menyeberangkan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan hari ini sebagai awal tahun pertengahan tahun 2024 ini, kami masih merasakan untuk penyeberangan dari 2024 dan kami tidak akan pernah balik lagi untuk tahun 2023. Kami harus jalani tahun 2024 ini melalui karya dan semua kehidupan kami pribadi dan juga di dalam hubungan ini. Sampai saat ini kami rasakan hubungan peparan opung Soripada Huta Barat yang saat ini berkumpul juga merasakan Tuhan memelihara, mengatur rehon pengumuman ini menjadi pengumuman yang menjadi media kami untuk memuliakan Tuhan dan saling kasih mengasihi, persaudaraan yang cukup hebat di pengumuman ini. Diberkatilah pengumuman ini menjadi pengumuman yang indah dalam kehidupan kami. Berkati keluarga lepas keluarga, opung, amang tua, amang muda, naboro, lai, iwoto di sini semua yang ada di dalam pengumuman ini. Berkatilah semuanya, sehat-sehatlah kami semua dan diberikan Tuhan yang terbaik, berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat-berkat kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, risiko-risiko hidup sekarang ini. Tuhan yang akan menjadi penolong kami semua. Inilah doa harapan kami Bapak. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Langsung dong, awal dulu. Oke. Kita nyanyilah nyanyian kita
393 Kidung Jemaat sambil pepungut pilihan tidak. Kita berdoa mendoakan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan di ibadah awal tahun 2024 di Punuk Poparan Opu Soripada Huta Barat, dan kami menikmati kebaikan Tuhan di acara ibadah ini menjadi nilai-nilai kebaikan Tuhan yang boleh mencurahkan berkat-berkat. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan menjadi kemuliaan Tuhan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan di Pungua ini. Bertambah-tambahlah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan memelihara kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup
yang Kau beri buat hari ini, Tuhan ajarkan syukur bagimu. Jadi martabnya yang ada? Martabnya yang mana? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di tempat yang Kau berkat. Belas kasihan Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Kami sampai di tahun 2024 Tuhan, Tuhan berkat perbuatan ajaib Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memperkuat dan mempercayakan kepada kuat Tuhan satu-satunya Allah, dan kami puji dan kami sembah. Sebentar kami mau makan Tuhan, biarkanlah berkat dan rezeki yang daripada Tuhan ini bisa memperkuat tubuh dan jiwa kami untuk selalu melakukan pelayanan bagi Tuhan, sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.